Orang siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul muttaqin. Artinya kalau orang mau berjalan-jalan itu perintah Allah. Jadi cara mriki niki kan bahasanya entah itu musibah, entah silaturahmi. Tapi intinya kan lenjer. Lenjer. Dan dari lenjer itu bukan masalah nanti hasilnya kayak apa, pulang nanti dibawa itu kayak apa. Tapi kalau yakin kita semua suka ya terhadap sebuah proses. Jadi kita itu menciptakan proses agar nantinya punya cerita yang bagus. Bercerita yang proses itu enek suka, enek duka, enek senang, enek sumpah, enek bingung, enek macam-macam. Dan tinggal dilihat gitu. Pada saat susah mungkin butuh sabar. Dan sabar itu pasangannya kan roza, baca luar parah. Tapi nek turutan karepe itu kan kita pangkatnya kalau sudah dituruti kan syukur. Syukur itu kan biasanya orang pada umumnya itu muninya alhamdulillah. Tapi syukur yang agak berbeda itu pada saat orang diberi sebuah amanat itu mesti ini gandengan itu khauf. Gandengannya itu takut. Pasti tolong ngeten. Ketika sebuah sekolahan itu bagi murid didik bersaing dengan SMP, kita jangan anggap SMP itu saingan. Malah harus sebaliknya. Nek sakit dungakno SMP sing gede tambah gede. Ya Allah SMP ini kok maju ya Allah. Mungkin tambah maju ya Allah. Kalau kita doakan tambah maju itu pasti kesulitan. Karena apa? Kados mriki misalnya. Ya Allah moga-moga sekolah ini tambah maju. Itu tambah sulit. Karena apa? Kalau maju ini depan jalan umum. Jadi doakan saja untuk sekolah orang lain. Wis didongak nomor. Nah, karena itu sebuah proses. Alhamdulillah nih wow. Soalnya lo cerita kan ini. Oke, lembut pula jadi Nur Hayati. Nah, orang datang ke sini ini tuh monggo mawon. Mangke menawi jenengan kagungan waktu, monggo mlebu-mlebu ruweke. Mriki wonten juga belum ada warung, injingnya ini juga warung kopi, siang ada warung makan, terus yang sebelah wonten toko macam-macam. Semua saya minta agar bisa ibadah. Artinya Nabi itu nyambut gawe. Terus kiai kan gampang. Serbanan di omah, mandi putih, di tasbih, orang teko, didungani, dibuatin kan, ya berkah muka-muka ke santri ini, ya pakai pulang. Itu mudah jadi dia. Tapi si ngangel itu kata jenengan. Kata jenengan itu ya jadi guru, berangkat, mungkin bayarannya tidak seberapa, berjuang, namanya ma'arif, namanya sanawiyah. Persoalan yang besar itu kan bukan menghadapi di sekolahan, tapi menghadapi di rumah tangga. Mulai biyen ya. Loh. Ya betul saja, tidak bisa kita memang tidak bisa lepas. Jadi guru mulai biyen kok ngono pancet aja. Dan itu persoalan yang nah, karena itu kalau kita mau berangkat ngajar itu kan ini begitu dibangun. Aku ganti mulang, muga-muga ono tambahan. Bola opo-opo gitu sing mulia aku iso tak kira sampean sebagai sedekah. Nah, karena itu kulo nek ditakoni Mas Fauzin ya donga apa amalan kulo kira bingung. Karena apa? Karena tidak ada yang spesifik kan. Mana yang mau dikasihkan, mana yang mustajab. Oke, pokok dikai itu gak paling kepilih kalian. Terus tak mau cuy kiai, ya ini paling bener.
Sing jelas saya mulai dulu di sini punya itu katanya ibu saya. Cip, nek duwe santri itu sing ngabot itu siji apa? Ya sebenarnya santri itu tulis si A bin A bin A. Iku nek iso berbunyi di Fatihah paling gak itu memang senang banget. Makanya dari itu saya agak merinding. Saya tidak pengen santri saya banyak. Lah kalau santrinya itu sekarang misal santri saya 1000, yo lebrek saya. Benar. Makanya ya saya minta sama ya Allah, saya tidak pengen santri banyak, tapi juga tidak pengen sedikit. Terserah ya Allah, pasrah. Pertama di sini ya seperti dikatakan Mas Purwal, kalau saya di Jombang itu mungkin jadi orang alim ya. Yang jadi orang alim itu harusnya akeh susukan lah untuk saya gitu. Terus paling ya no kate calon presiden gitu kan. Tentu parani salaman itu gede ceperannya. Itu gede ceperannya. Dan saya pernah melakukan itu. Dan ketika berputar, artinya apa yang saya alami dulu sampai sekarang, sehingga titik yang sekarang ini saya sudah tidak butuh apa-apa gitu. Selesai urusan saya di dunia ini. Jadi dulu saya pada saat dikasih mertua tanah ini 5 hektar dan saya ditanya sama mertua, Mas, sampai tak bangun sekolahan, tak bangun pondok, apa tak bangun rumah? Mikir gitu. Akhirnya saya memutuskan, beliau mau mak, terus dibangunkan rumah di depan. Setelah selesai rumah itu mak bilang, aku semari luas kayak rumah, gimana? Terus sampai terus dewi. Itu penting saya. Ya agak sedikit halua gitu. Nah, insan al-khuli halua gitu. Mengeluh gitu. Ya Allah, di Joso lah enak ya. Iya, di Joso itu enak. Mau apa saja bisa. Mau agak model kapitalis, mau model imperialis, mau model kolonialis, itu bisa. Santri kabeh gak oleh mangan di Jopo nek di pondok. Engko punya ini sing masak, itu kan kapitalis. Wah, santri gak oleh metu nek gak ngombe nek iki sing ngombe anakku. Itu kan kolonialis. Mudah gitu, mudah. Karena sudah besar, akarnya sudah besar. Di sini saya sendiri di 98 2000 itu ya Allah disebut ini. Tapi ya mobil kita Bapak Ibu. Saya punya satu yang saya pegang ini. Pokoknya niat ngajari wong siji aku supaya iso resik. Harus pikiran kita untuk jadi guru itu tidak ada boleh dalam pikiran kita itu berpikir maksiat. Kalau berbuat maksiat silahkan, tapi tidak boleh mikir. Karena kalau berbuat itu gampang tobatnya. Tapi kalau mikir itu gak ada yang tahu. Ya misalnya ada santri, siswa, gak tutup kemungkinan lah. Ada santriwati perempuan 100 misalnya. Terus kita jadi guru itu atraktif. Datangnya tepat, enak. Katanya Mas Robozi orangnya welcome. Kayak keset. Lo keset lah terus ada welcome. Waduh deh, ketemu. Nah, itu kan nggak nutup kemungkinan. 100 siswi itu ada yang kertek senang sama guru, idola sama guru. Dan itu kalau dikertek terus itu bagaimanapun laki-laki itu mesti diimit. Arek itu kok kandani kok manut dituturi kok nyenengno terus pulang terus kelau lagi sayang yo
terus muncul. Itu kan mulai. Nah, pikiran yang diisi dengan maksiat itu doanya nggak akan bisa tembus. Kalau berbuat maksiat tobat itu selesai. Ya, saya misalnya jalan-jalan tanpa punya niat gitu, saya lok-lok bebas. Nah, di semua pelaku saya blok mlebu nang ngene karaoke misalnya. Blok mlebu nang ngene kafe misalnya. Blok mlebu nang ngene tuku mobil misalnya, beli mobil. Tiba-tiba beli mobil, kita nggak tahu apa-apa, dilayani sama SPG, SPG-nya menarik. Terus beli mobil, bonusnya SPG misalnya. Misal. Terus kita lakukan itu sesuatu yang di luar koridor angan-angan kita dan terjadilah seperti itu. Itu tobatnya mudah, tapi kalau mulai berangkat, aku tuku motor, muka tanya, aku bakal butuh SPG. Itu kan berputar maksiatnya. Karena itu jadi guru itu yang paling berat yaitu tadi. Kalau pengen sekolahnya besar itu semua muridnya, gurunya harus hafal. Satu-satu, setidaknya malam Senin lah. Minggu malam gitu, itu dipatahin satu-satu. Misalnya sholat hajat malam gitu ya, si fulan, Fatihah, Waladhdallin, amin. Baru hajat kita itu yang ketiga keempat. Satu buat para murid, dua buat orang tua dan mertua kita, anak-anak kita mungkin. Keempat kelima baru hajat kita. Jadi kita putar dibalik bahwa kita harus mendahulukan doa itu untuk orang lain. Kalau doa orang sendiri kan egois, jadinya kayak malaikat. Ini kepala sekolah SMP saya ini namanya Pak Kifli. Biar nanti barangkali saya tinggal bisa ngawal kalau ada yang mau ditanyakan apa hal-hal apa dulu saya tidak tahu. Saya secara sekolahan sudah terserah sampean Pak ya. Pokoknya jadi dol. Karena itu, kalau itu pesannya dari pengalaman saya. Dan sekolah ini kita tidak ada misalnya tahun baru, pupuk itu tidak ada. Karena saya pengen sekolahan Harun Aktif ini, kalau bahasa kerennya gitu kan, membangun image sebuah sekolahan itu, brand image building itu tidak bisa sesekali. Harus terus menerus. Tanpa harus tahun baru, kita harus punya kegiatan apapun yang bisa di blow up, yang bisa disiarkan, sehingga orang tahu rutinitas itu berjalan bukan hanya ketika butuh kita mempunyai siswa. Jadi misalnya di pertengahan ajak mana gitu kan jalan-jalan kemana gitu. Ya apa itu turun aja kali menang jalan gitu kayak sini. Pokoknya harus ada gitu. Makanya Pak ini ada pencak, dulu di sini ada jalan kepang, apa aja saya terima. Ayo, pokoknya terserah. Ada futsal, bola, semua silahkan. Itu diputar terus. Jadi setelah diputar, ya sambil di belakang guru-guru mendoakan gitu. Moga-moga ibu-ibu. Ya kalau minta sama Allah kan, kalau minta terus juara pasti. Gak tahu juara 1, juara 3, juara 4, pokoknya juara. Kalau berkala ya juara di hati kita gitu kan. Karena santri kita itu bisa berani ke depan, berani maju tampil. Tetapi balik lagi, ternyata pertama kali saya punya ini sedih saya itu. Jadi kalau malam itu ya cuma muter aja saya. Ini kan ada 5 hektar gitu. Itu kalau malam itu bawa pring gitu, malam saya muter aja. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa selesaikan bangun semua. Dan tidak mungkin semuanya bisa saya selesaikan. Kalau semuanya saya selesaikan itu kan kena anak-anak. Kena anak-anak saya. Kabeh mari kan anaknya karya ongkang-ongkang. Itu kan makanya kayak sekarang itu saya punya tanah di Jombang. Aididol mau saya tingkat ini. Masjid ini yang di atas tak jual tanah di Jombang. Anak saya kan protes, ya kenapa saya kok kayak keburu banget tanah dijual? Gak eman kayak, gak eman belas. Tawa no. Kenapa sih ya? Aku saya dodol, umpama saya laku 1 miliar. Aku bisa menikmati, dan aku mati lah gak bisa menikmati. Mau waris entek aku. Kalau saya kayak dodol bareng, dinikmati bareng. Jadi saya sama anak saya gitu. Dolan wis
Wis kok lakon yo enak saiki. Jadi aku gak enak kan dudukan pancen luwih akeh. Karena ada kayak begitulah. Ya saya seperti itu. Jadi putar aja gitu. Sama setiap ya saya pada saat kecil itu sama saya itu kan cuma dipesenin gini. Wah, kowe sak karepe urip iku. Sing penting iku siji salat jamaah. Wis tadi ya iso salat jamaah. Iya, memang agak melenceng ya. Maksudnya jadi loh, ojo adaan lillahi ta'ala. Jadi usolli fardul maghribi min subhi rakatain mustaqim berarti adaan. Iku ojo sampai lillahi ta'ala. Dan jo imaman. Bilang, ya malaikat mulak melok. Baik. Nah, itu kan di luar konteks. Ya kita susah kalau jelaskan ini sama orang aliran tetangga kita kan susah. Tapi kan ini ma'arif. Ini kan ya ma'arif, ma'arahmat, ma'a yang lain gitu kan ya. Ma'aman akhbabtum kan, ma'aman akhbabta dan seterusnya. Sehingga itu satu. Jadi saya mulai kecil itu sama saya itu enggak sekolah itu enggak apa-apa saya. Tapi satu, kalau sampai sholat itu tidak jamaah, pada akhirnya saya dulu merasa, bapakku kok keren nih. Mikir saya, tapi saya suka dikerengi. Dikerengi, diseneni, tapi disayang. Itu saya lebih suka. Ketimbang gak dikerengi tapi gak disayang. Terus kayak Nabi Adam itulah salah, berdosa, dikeluarkan dari surga, tapi kan dikasih kunci gitu. Ya, dam gue ini dam. Kalau wis tak kandhani aja nglanggar swarga karo nglanggar. Nggih Gusti. Wis metu. Kon tak kei Hawa ambek tak kei Robbana zalamna anfusana itu kan aku dengan khosi metu. Setan itu kan gergeto sama salah, tapi kan gak dikasih kunci sehingga dia bisa balik kan. Nah, gitu misalnya gitu. Karena itu sudah saya sholat jamaah itu 100 minimal ya nggak apa-apa kalau misalnya tanya apa sih kuncinya gitu. Dan kalau hal lain saya tidak tahu. Saya sholat jamaah 1. 2, saya setiap habis maghrib itu dulu itu ngaji sampai ya pokoknya ngaji nggak tahu alif lam mim dan kita boleh selesai itu kan tutup nomornya tutup nomor. Tapi target itu sama ibu saya itu 1 bulan khatam sekali. Dan ketika saya nikah itu sama saya dibilang, ojo terus ngaji, ya tutup Quran lakokno. Jalankan Quran itu tutup, gak usah dibuat ngaji lagi. Ya, saya nikah itu yang kedua. Ngaji saya nggak boleh tinggalkan. Baru yang ketiga itu istighosa. Tiap selesai subuh. Di sini tiap selesai subuh istighosa. Dan di sini tiap tanggal 1 Pak Kibli ini khataman di masjid ini. Pokoknya tambahan aksesoris itu tambahan itu. Ya ngaji gitu khataman. Ya beberapa kali kita begini khataman Quran itu. Nah, baru yang keempat itu yang lain-lain, mau mikir sekolahan, mau mikir yayasan, mau mikir apa itu yang keempat. Sehingga istighosa pun kan begitu. Kalau sekarang istighosa sampai namalkan itu kan, kalau ditanya, Gus mau tanya, istighosa itu dari astagfirullah sampai paling habis akhir, itu yang paling mati yang mana? Saya juga nggak tahu. Terus pokoknya dipikir aja, astagfirullahaladzim sampai Yasin sampai terakhir penutupnya. Masya Allah, itu versi istighosa yang musta'in yang diberikan kepada saya. Mungkin di Joso berbeda, mungkin di tempat NU juga berbeda. Tapi saya yang dapat dari ayah saya itu kan kok soto-soto, mau istighosa kok soto-soto. Dia tua mustajab, ambil endek mustajab, milih. Iya, terus memang ojo tuh. Udah dua itu paling di lomba itu kayak saya makanya itu nah itu jadi mau istighosa kalau di Joso semua murid Joso itu mengakui kalau Yai Romli itu paling suka di istighosa itu dari awal sampai akhir itu pasti jadilah santriku yang ya Allah yang kodim. Jadi kalau mau ngomong
Terus ya Allah ya khotib. Tapi di tingkatan torekot itu ya Robin matur nek dadi santriku ya kudu akeh ya Latif. Itu di tingkatan torekot. Sehingga apa di mana ya Latif? Kalau kita ini kembangkan sebuah institusi kayak begini, kayak ketua, kepala sekolah, wakil, mari, itu di ujungnya kan perjalanan mungkin harus seperti Quran maksud saya. Dari kita belajar alif lam mim, itu di tengah-tengah Quran itu kan ada, kalau dibuka ada tulisan agak besar ya. Apa itu tulisannya itu? Tanda merah, tanda hitam. Wal yalatalatal. Jangan teruskan Quran dulu sampai khatam kalau hati kita nggak bisa lembut. Jadi harus penuh kelembutan ngadepin orang itu. Ya kayak sini, ya cerita. Dulu ada di sini nih anak masuk SMP manapun itu gak diterima karena IQ-nya itu 90. 90 itu kepres. Nek dikongkon siji iso tapi dikongkon loro gak iso. Iki sampun kok dipel yo, cuma yang nyapu. Itu IQ yang 90. Mana-mana nggak ada tulisannya pondok sini. Terus di Kokolo ini childish istilahnya. Dia nggak ngomong kalau IQ-nya itu minus idiot gitu. Sedikit idiot itu enggak, tapi anak pulau ini childish, kekanak-kanakan. Oh dia pun monggo masuk sih. Kelas 1, kelas 2 itu kumat ya. Kelas 1 mau naik kelas 2 itu kumat, tidur di sini, di masjid, juga jarang ke sekolah. Rapatlah di sekolah. Akhirnya gimana diputuskan anak ini tidak naik kelas. Rapat saya di situ, di ruang guru sebelah ini. Saya marah sama guru-guru itu, terutama ada ibu-ibu yang nggak suka karena orang anak ini wis gak pati pinter, tekoi telat, kayak iso dikandani. Dia ngajar anak itu dari dia, bukan dari sana. Jadi ngajari anak itu belajarnya bukan dari anaknya, tapi dari dia. Maunya kalau itu nek mlebu jam 8 koyo aku. Tapi kita nggak belajar dari sana. Kalau belajar dari sana, kono kok jam 8 itu kan belajar dari sana. Tapi kalau saya aturannya harus jam 7, iya, tapi harus ditanya kan. Kenapa gitu telat? Nah ini mau udah dinaikkan, terus rapat. Terus apa maunya? Ada 2 bu guru itu yang nolak. Pokoknya harus tidak naik. Terus saya tanya bu guru itu, Bu, sampai dari ini gergeten. Ya memang ngeselin, gue dikasih tugas dari dikerjakan, dikasih ini dari dikerjakan. Sama nantinya muring-muring, gak suka lah sama anak ini. Ya kayak begitulah Gus, emosi. Terus saya bilang, pakai akal sampean. Kalau ini tidak naik, sampean kan tambah setahun ketemu. Berarti sampean kan goblok, tak orang-orang gitu. Mikir dikit lah, naikkan biar cepat pulang. Jangan dikeluarkan. Ya itu memang 40 siswa itu baik, 1 tidak baik sama mengeluh. Kecuali kalau yang 39 ini jelek, yang 1 baik, itu tidak masalah, boleh. Tapi ini enggak. Yang normal 39, yang tidak normal 1. Bisa kok sabar. Oh enggak no, naik itu. Saya, ya Allah kok belum ini pindah lagi. Kecuali berarti kan misalnya ada yang nyuri, saya itu anak ya namanya santri kan ya, nyuri. Sampai saya tanya sama teman psikolog gitu, lapo sih wong kok nyolong? Ya karena pembawaan, karena pengen pamer, karena klepto penyakit, karena memang dia ada yang pengen nyuri buat kebanggaan. Karena tak lihat, sebab wis buka-buka bukan ini gak kerasa kayak gini nih nyolong-nyolong. Ya, ada beberapa yang dipulangkan. Nah setelah selesai kelas 3, bapaknya kesini, alhamdulillah Gus, gue belum lulus nih, itu lah harapan saya kan selesai. Itu enggak. Paling Gus SMA, waduh, berarti 6 tahun. Dan anak ini biasa-biasa aja, biasa-biasa. SMA kelas 1, kelas 2, umat lagi. Jarang masuk ke PDW itu. Dan cuma saya tuh kasih
Gong terus ya orang masjid gong pelan ngepel kalau pagi. Ya kadang-kadang belajar ngepel gitu, tak suruh ngepel nyapu gitu. Nah begitu kelas 3 lulus, di situ ada kejutan. Anak yang IQ-nya 90 lulus SMA jadi lulusan terbaik di Kota Malang. Jadi itu jadi lulusan 3 terbaik di Malang Raya. Coba sebenarnya, coba sama mentok. Terus orang nggak mengeluh, tiba-tiba bagusnya saja muncul. Sama kan berarti kan image building itu dibangun setahun tanpa kita berpikir, nggak sabar, nggak iso, nggak lembut. Itu makanya terus lepas. Terus anak ini nggak mau pulang, lulus SMA nggak mau pulang. Mulai gue boten, pulau biar gue dititipkan bapak pergi. Nek bapak gue tenang ngizinakan wangsul, pulau boten mulai. Waduh. Nah terus bapakmu, itu dia, ya kabar no, boten. Kena seperang pulau sak pergi. Lu kan gak ngabari bapakmu nek lulus, boten. Itu mikir, ya apa sih hari ini. Terus sudah selesai semua, bapaknya kesini pamit, alhamdulillah. Terus bapaknya minta, terus ini terus pundi anak keluar ini, kuliah nopo terus pundi. Terus kalau kuliah nek gelem nek arah bekno. Terus gue nyambut damai. Aku gak ngomong jamu daya, aku ngomong rabi aku. Gue nek serabi lah kok. Terus lah nek rabi bojone cerewet dadi wali lah. Iya kan gitu, wis ditekati gitu guru, boleh bojo gitu kan, wis ndang rabi aja, aku cerewet rabi, insyaallah jadi wali semuanya. Nah, pasti itu jaminannya Allah gitu, karena ya kita itu di dunia ini kan kayak di surga, karena semua ada, kayak jajan ada gitu kan. Anehnya cuma satu kan, bidadarinya ngamukan itu. Sana kan enggak itu. Nah udah. Di situ tuh, kon kate lapo saiki acarane. Orang itu kuliah. Ya wis kuliah wis, bismillah budal. Berangkat dia tes di Surabaya. Terus telepon sama saya. Seminggu, 2 minggu telepon dari Surabaya. Ngapunten Gus, kula betul sakit wangsul. Lapo gak balik? Boten nonton duit kula. Nah terus, kula tak ke Surabaya. Nah, di sini ada tukang pijet yang dulu pijet di Hotel Montana. Itu tinggal di sini jadi santri saya. Ya alhamdulillahnya berkahnya dia mau tinggal di sini karena gegeran di bojone Yun Sewu sampai viral stres terus pondok sini. Nah sekarang belajar anak-anak yang di LP Tahanan Wanita Malang itu, kalau perempuan mau belajar mijet itu sertifikasinya itu dari Kimpang anak sini. Jadi kalau mau nyoba nanti pijet gak apa-apa. Berangkat ke Surabaya. Begitu dia wis tau saya sabar sih wis. Dia kok tak pijet terus dia. Ini itu kok tak pijet sama langsung. Hanya dia di masjid pijetnya orang kasih 5.000, enak kasih 10.000, baru dia pulang sih. Terus tanya di telepon itu, Gus, kula niki keterangan terus Surabaya. Di UNER sama UI. Kau keterima di UNER itu kali terpulih. Terus pun terserah jenengan kau jurusan apa? Ngapik jurusan sing ana ambune aku. Oh nek ngoten kuwi nggih. Iya, sakarepmu. Ono Bu UNER misalnya jurusan fakultas syariah nek ono ya gak apa-apa. Boten enten terus sakarepmu wis. Masuklah dia di UI. Dan kemarin itu selesai skripsi, itu ya dapat A. Terbaik. Makanya kita susah ya ngadepi ya, skenario Tuhan bahwa takdirnya kan seperti itu susah. Lah kalau kita sekarang minta doa terus minta takdirnya itu jelas kan ya repot. Ya Allah muga-muga santri kula kathah Gusti. Terus lah nek santri mau akeh. Iki maju Gusti. Kita itu kan guru. Ya terus opo? Nek kakak kan masuk, nek bersani ini setan ngandani. Oh jaluk nama merah. Kok nek wis masuk, kok terkenal bakal dikenal. Oh
zaman itu lo maju, saiki lah gak kon dadi bangga, jadi repot itu. Makanya sudah minta aja sama Allah, ya Allah, saya ini sudah istighosa, saya sudah jamaah, saya sudah ngaji, semua sudah saya lakukan. Tapi kenapa sekolah saya ini kok minus, sanawiyah saya itu kok kecil? Ternyata Tuhan itu lebih suka pada yang negeri itu, lebih-lebih pada yang punya orang Nasrani itu. Berarti Tuhan tidak suka sama saya. Ya Allah, pilih kasih sampean. Gak apa-apa diajak gitu, soalnya nuruti kok Tuhan itu. Sekali-kali gitu kan, diajak aja gitu, sekali-kali. Kalau mintanya yang ledek terus itu kan, ya Tuhan kan yang diurus banyak. Tuhan maksud saya ya, kalau Allah kan beda, ini ngomongin Tuhan gitu. Tuhan itu kan yang diurus banyak. Jadi ya sudah minta yang pasti-pasti aja gitu. Ya Allah, kalau aku minta rezeki, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mujib wa Dzul Jalali Haramik, saya minta harta yang banyak ya Allah. Kalau gak dikasih, kenapa Cina itu dikasih ya Allah? Berarti kau suka dengan orang kafir dengan orang Islam. Selesai. Lalu kalau kita banyak dosa gitu kan, tinggal nantang aja sama pengenan. Ya Allah, saya ini banyak maksiat, banyak dosa ya Allah, banyak minta sama Engkau, mungkin ngeselin ya Allah, tapi saya akan tobat ya Allah. Mari kita tarung ya Allah, dosa saya dengan mahfirokam sampian, menang mana? Enak kan nantang Tuhan gitu. Pokoknya aku kudu jalur mlebu swarga. Jadi pikiran, iya ya mlebu swarga, gak masalah. Artinya apa? Tujuan kita kan ke sana kan. Itu bagian dari kita ke sana itu harus menyukseskan sekolah kita ini. Setidaknya ada jalan untuk ke sana. Jadi diajak anak itu untuk sholat jamaah, mungkin diajak ngaji yang berbeda, ngajinya mungkin ya gak usah yang ketat-ketat lah, gak usah yang daki-daki maksud saya itu. Kayak di sini kan ada guru dulu nawarkan di sini ngajinya itu kan yang agak modelnya itu apa ya? Kemeletil. Iya, ngajinya itu meletil. Saya bilang ini makhraj salah nih Gus. Ojo kadang ngomong pola makhraj guys, gak usah ngomong. Yang penting ada iso ngaji niat itu gak nyalah kok. Saya bilang gitu. Apa? Tidak apa-apa. Saya itu lawan mau apal Quran, fase pinter hebat, terus gak mesti tinggal. Gila mati. Ngaji biasa. Santai, orang ini santai. Wis bisa biasa gitu. Kayak Pak Kipli ngaji biasa aja nek Jumat khutbah. Ini guru harus khutbah, tak suruh khutbah pokoknya. Dan saya wanti-wanti. Sampai ada khutbah Pak Kipli mulai munggah sampai mudun ojo lebih itu kok 15 menit. Sak sholat ini isi. Sak sholat ini isi. Ada orang yang tanya kepada saya gitu. Ya orang sini adalah salah satu tokoh di sini datang. Terus itu di itu Jumatannya kok cepet. Loh, awake dhewe iki nek setor kebaikan itu kudu cepet. Lah nek saya iki sembahyang disuruh sembahyang ku ngadep pengiran ndak setor cek oleh ganjaran nih. Lah kok sowe. Malaikate kesel ngenteni. Cepet itu secara syar'i. Tapi secara bisyarah kan sudah selesai. Iya, mau khutbah 5 menit, 10 menit itu enggak mungkin nek 15 menit itu amplopnya dibuka ya enggak mungkin. Tambah irek, tambah wis dilip. Makane 15 menit podo ae sak jam. Nah, karena itu saya bilang begitu. Terus sholat di sini alhamdulillah. Jadi dari dulu pertama kali cuma di sini, ini di pojokan sini cuma anak-anak santri 12, 20. Saya adakan terawih. Terawih itu syaratnya gimana sih? Kan harus berapa orang gitu? Enggak. Seperti orang gone ya. Perkara wong nyari-nyari. Sekarang jadi alhamdulillah. Sekarang kalau Jumatan sampai di depan. Lah orang-orang itu protes. Karena pegawai itu banyak yang karena di sini jam 12 itu harus selesai. Jam 12 khutbah militan mari. Waktu pegawai-pegawai itu senang gitu. Terus perumahan itu kan protes. Terus situ juga protes, pondok yang masjid Luring itu. Kesini, Gus gimana kalau diatur jamnya? Saya duluan, tengah sampean. Ya itu sembahyang ini aturan pangeran kok mengatur. Gak apa-apa. Ternyata apa hubungannya? Hubungannya sama kota amal. Ya sana parkiran ditarik sini dah gitu kan. Kota amal ya gitu. Kayak karpet. Mungkin hubungannya dengan itu. Hubungannya terusnya ya sama
buat HR-nya takmir. Nah, karena itulah monggo saya udah tahu startnya dari mana, memulai saya biasanya menyuruh monggo lah kita tirakat sabar ya susah, monggo lah tirakat ikhlas. Oh mana sih kan di ikhlas mau pakai dia opo-opo. Nah, karena itu monggo nanti sekolah itu bisa dimulai satu, jadi satu anak dipatehai satu guru misalnya, kepala sekolah misalnya setidaknya sekali lah biar pernah semua guru di bawah yayasan, semua guru di bawah kepala sekolah, guru semua ya Allah dipatehai, gurunya juga dipesenin sampai patehah orang guru liane terus saja semua berputar patehah itu. Dan fatihah ya terserah mau sekali, mau 3 kali, mau 7 kali, semua harus berputar satu sekolahan ini. Nah kalau sudah seperti itu tinggal nunggu waktu kapan Tuhan memberikan berkah, dan kita harus sabar untuk menunggu waktu. Setidaknya kita sudah setor dengan doa, dengan permintaan yang pasti dikabulkan Allah, cuman kita tidak tahu kapan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin Pak Devi kalau mau misalnya lihat buat intermezzo, buat jalan-jalan, mau lihat di belakang, monggo. Di belakang ada pertanian, ada ikan, ada kambing. Di sebelahnya ada kambing. Jadi anak santri sini yang nggak mau boyong itu ngingu kambing, kambingnya ini dibeli warung sate. Jadi kan warung sate itu titip kambing di sini. Terus nanti digaji sebelah sekolah ini kandangnya. Sebelah belakang ada kolam, ada nanti dilihat kalau misalnya sekedar ada waktu, monggo silakan isrok mini ke belakang gitu, lihat monggo. Nah saya mohon maaf karena tidak bisa dampingi ngapunten kata Pak Ilmi, dan nanti bahasa Indonesia aja Pak ya. Nah ini guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Nanti bisa diajak jalan-jalan, syukur kalau misalnya mau lihat di belakang. Nah saya nanti mungkin habis ini badai langsung ke Jeporo, saya ke Jepara, terus bukan pamer gitu. Besok malam saya balik, saya Senin siang sampai malam di Surabaya. Di Hotel Merkur ada penghargaan dari IMI Award, Ikatan Motor Indonesia. Ketepatan saya jadi pembina di Pemprov IMI Jati. Nah, karena itu kalau ditanya orang-orang, sama ini orang balapan sampai ngaji milih balapan. Sampai ditanyakan dalam gimana itu sirinya si Arko senang balapan. Yo, nek gak tau mlaku-mlaku ya ngono itu. Iya, ya kodok itu besar itu kalau di tempat kecil itu kayak besar gitu. Tapi kalau dilepas di laut tidak ada apa-apanya. Jadi ngomongin si Ar yang begini-begini begitu lihat dunia luar itu masya Allah. Banyak itu banyaklah yang bisa dilihat, gak tahu. Kayak ini nanti kalau misalnya mau pulang, monggo kalau mau nyoba. Jam 10 biasanya anak buka, ini juga anak santri. Ini kafe kita punya satu di sini, satu di Jombang, satu di Majalengka, satu di Pacet. Ini akan ekspor ke Lombok, mau buka di Balikpapan. Ya santri-santri itu. Saya bilang, sudah ngaji aja ada. Ngaji tapi gak tahu sedekah itu gombal. Nyambut gaya guys, pakai sedekah. Itu besar dua itu kalah kalau mau ngaji. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.